Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita kembali berkumpul melalui ibadah online, melalui media Zoom. Bapak Ibu, seperti renungan yang tadi pagi dibilang, tadi pagi di-share sama Pak Petrus, kita kabarkan kabar baik. Gitu. Bukan kabarkan gosip, tapi kabarkan kabar baik. Amin Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Dia Sanggup karena kita percaya Yesus sanggup melakukan perkara yang besar buat kita. Amin. Kita akan mulai. Sampai selamanya kasihnya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Sampai selamanya kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan Yesus. Mulialah namanya. Yesus besar kasihnya. Sampai selamanya kasihnya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah Yesus besar kuasanya. Sekarang sampai selamanya kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memberikan yang terbaik, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memberikan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup
memulihkan hidupku, Dia sanggup memulihkan, sanggup memulihkan hidupku, Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami menyembah Engkau yang sanggup. Yesus, kami percaya Engkau sanggup melakukan perkara besar di tengah-tengah keadaan sulit. Haleluya. Kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Namamu dahsyat, saya Engkau sanggup, Engkau sanggup. Haleluya, haleluya. Saya sanggup melakukan perbuatan yang besar, sanggup memulihkan yang terluka, sanggup memberkati kami di tengah-tengah masa yang sulit ini. Engkau sanggup mengangkat virus corona ini dari muka bumi. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan ekonomi. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami percaya hanya padamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara Dia sanggup, Yesus sanggup memberikan yang terbaik, menyembuhkan yang derita. Dia sanggup memberikan. Nanti sebentar saya minta update buat doa pembukaan. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu dari hari Senin sampai Minggu ini ya Tuhan. Kami boleh bernapas dengan segar, Kau berikan kesehatan Tuhan. Kami juga telah bebas dari virus corona Tuhan, sekeluarga Tuhan. Ini semuanya oleh pertolongan-Mu, oleh berkat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kebaktian online ini akan dimulai, kiranya Engkau mau pimpin dari permulaan sampai penghabisan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menyertai kebaktian online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Om mungkin pakai kuota aja kali Om. Kayaknya wifi-nya nggak bener di Om dari tadi. Halo Jo. Kita akan lanjutkan pujian, mohon maaf ada gangguan. Kita akan nyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik.
anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Oni. Saya persilakan Tante Oni akan bersaksi. Oh, mungkin bisa dimulai ke Brian dulu, Om. Oh ya, saya persilakan Brian. Kalau ada Brian untuk kesaksian. Silakan Brian. Iya. Shalom Bapak Ibu, saya halo, Halo. ya Shalom Bapak Ibu, saya Brian. Ya, saya mengucap syukur saya bisa ada sampai saat ini karena minggu lalu saya diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Saya mengalami kecelakaan yang lumayan bikin saya takut juga. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan masih sayang kepada saya bisa ada sampai saat ini. Dan terima kasih atas doa-doa yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sudah dengar kesaksian. Begitu luar biasa. Masih ada pertolongan buat Brian.
Ya, dia masih, ya biarpun mobilnya hancur, tapi dia tidak kenapa-napa. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik buat keluarga Bapak Beli dan Ibu Meta. Buat Tante Oni sudah kesaksian? Ibu Oni, saya persilakan. Dipencet tanda mic-nya biar putih. Ibu Oni. Udah. Oh ya udah nih ya. Oh ya, iya, silakan. Tapi nggak bisa dibuka-buka sih dari situnya jadi susah. Iya, silakan Bu Oni. Saya mengucap syukur sama Tuhan kalau kemarin saya berulang tahun yang ke-61 ya. Tapi Tuhan itu baik. Saya bilang teramat baik karena Tuhan tuh ngasih hadiah terbesar buat saya kemarin itu. Saya ya mungkin diuji atau dicoba kita nggak tahu dah lah ya. Pas hari ulang tahun saya itu rumah saya habis yang di Jembatan 2 kebakaran. Tapi puji Tuhan saya mengucap syukur sama Tuhan, saya nggak bilang Tuhan itu, saya bilang Tuhan itu luar biasa buat hidup saya ya. Tapi walaupun begitu saya kuat, saya nggak marah, nggak apa. Saya bilang ini hadiah buat saya yang luar biasa. Saya bilang tahun ini saya bilang saya nggak ini itu ujian buat saya, nggak apa-apa. Saya penting lebih setia, lebih percaya kepada Tuhan. Dan saya mengucap syukur kalau saya ini ditambahin umur lagi sama Tuhan. Dan terima kasih pada saudara-saudara yang sudah mendoakan saya ya. Kemarin juga waktu kemarin teman-teman anak saya juga dari gerejanya pada datang nganter juga ke sini ya. Tapi saya yang puji Tuhan dah karena di dalam Tuhan kita bersatu. Walaupun anak saya gerejanya lain tapi saya bersatu. Saya tahu Tuhan itu hanya satu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, kita percaya kejadian demi kejadian yang mungkin nggak mengenakan buat kita, tapi kuncinya kita harus mengucap syukur. Amin, Bapak Ibu. Saya mau tes nih Bapak Ibu, kedengeran nggak ya? Oke, kedengeran ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita akan masuk dalam firman. Sebelumnya kita akan nyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi mencari rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bentar, saya minta Bapak Bifong akan berdoa untuk firman Tuhan, dan firman saya serahkan kepada Bapak Petrus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat untuk penyertaan ya Tuhan di setiap kehidupan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang mendapat masalah ya Tuhan. Ryan, Ibu Oni ya Tuhan. Kami yakin percaya, Engkau menyertai mereka ya Tuhan. Apapun yang terjadi ya Tuhan, Engkau tetap memberikan yang terbaik buat mereka ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami memendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, melalui hamba-Mu Bapak Petrus ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, firman-Mu ya Tuhan yang keluar dari kata-kata hamba-Mu ya Tuhan, adalah Tuhan, sabda-Mu ya Tuhan buat kami ya Tuhan, dan menguatkan kami ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi. Ya, dengar ya, udah ya. Oke, puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Semua baik ya? Ya, puji Tuhan. Hari ini saya berikan tema firman Tuhan, berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus. Mengapa perlu kita berjalan bersama Yesus? Karena yang pertama adalah kita hidup dalam dunia yang tidak menentu. Kita hidup dalam dunia yang tidak menentu. Ekonomi bisa berubah, kesehatan bisa berubah, tiba-tiba ada virus yang menyerang, menghantam dunia ini. Ya. Jadi kehidupan yang tidak menentu. Kemudian kedua, mengapa kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? Karena kita hidup dalam dunia yang jahat. Ya. Kita hidup dalam dunia yang jahat. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, ayat 1 mengatakan, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar, ini sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu berjalan bersama dengan Kristus? Karena
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidupmu sama seperti uap, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Karena itu apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita harus berjalan dengan Tuhan. Yang pertama adalah menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Kalau kita membaca seperti kisah Emmaus yang sudah disampaikan oleh Bapak Prayitna hari Jumat yang lalu, kita bisa melihat, kita baca sepintas dalam Lukas pasal 24 ayat 13, Lukas 24 ayat 13 dan 16 saya bacakan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Murid-murid Yesus tidak dapat melihat bahwa yang berjalan bersama mereka adalah Yesus. Ada yang menghalangi mata mereka. Apa yang menghalangi mata mereka sehingga murid-murid Yesus itu tidak sadar akan kehadiran Yesus dalam hidup mereka? Yang menghalangi mata mereka adalah ketakutan. Yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kehadiran Yesus adalah kekhawatiran. Karena mereka sudah tidak mempunyai pengharapan lagi. Mereka berpikir bahwa Yesus sudah the end, sudah akhir, sudah selesai. Itulah yang membuat mata mereka tertutup dan tidak bisa melihat kehadiran Yesus dalam hidup kita. Demikian juga dengan hidup kita, kadang-kadang ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, kepanikan, dengan adanya virus dan lain-lain membuat kita tidak bisa menyadari bahwa Yesus itu berjalan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Amin, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 20 mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, Aku menyertai kamu. Aku menyertai Petrus. Tuhan mengatakan, menyertai Petrus, menyertai Kiki, menyertai Jonathan, menyertai semua yang ada di sini. Sampai kapan? Akhir zaman. Bukan cuma 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Tapi janji Tuhan mengatakan, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini sebuah penghiburan, sesuatu yang indah dalam hidup kita. Mari kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ya, menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, kita perlu berjalan dengan Tuhan dengan kita meminta Tuhan yang memimpin langkah kita. Kita meminta Tuhan yang memimpin langkah kita. Memimpin langkah kita, minta penyertaan Tuhan. Seperti Musa, di dalam Keluaran pasal 33 ayat 11 dan sampai 17 dia mengatakan demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang yang berbicara dengan temannya. Jadi Musa mengalami sebuah keindahan bersama dengan Yesus. Dia bisa berbicara dengan Tuhan seperti dengan teman. Ini tentu sebuah tingkat kerohanian, boleh dikatakan demikian ya. Tingkat kerohanian atau tingkat keintiman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa ngomong seperti teman. Ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi apa yang dibutuhkan oleh Musa, meskipun secara manusia kita menganggap kerohanian yang sudah luar biasa, tetapi apa yang dibutuhkan oleh Musa? Kita baca di dalam ayat yang ke-14, pasal 33 ayat 14. Lalu Tuhan berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa membutuhkan bimbingan Tuhan. Meskipun dia sudah begitu dekat dengan Tuhan, Musa masih tetap membutuhkan bimbingan Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Kita juga selalu mari kita minta bimbingan, pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, kita juga harus punya sikap hati yang mau bergantung kepada Tuhan.
sikap hati yang meminta bimbingan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, selalu bergantung kepada Tuhan. Seperti Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji nama Tuhan. Kita seperti ranting bahwa kita sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan seperti kita membutuhkan udara. Kita membutuhkan Tuhan seperti kita membutuhkan udara. Setiap kali kita bernafas, kalau tidak ada udara, kita akan mati. Demikian juga sebenarnya kalau kita tidak membutuhkan Tuhan, sebenarnya kita juga akan mati. Kita bisa lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 2 sampai 25, secara cepat saya akan bacakan ya, tentang Yehuda yang sedang menghadapi masalah. Yehuda yang sedang menghadapi masalah. Maka datanglah orang membawa berita kepada Raja Yosafat. Banyak sekali tentara Edom telah datang dari seberang laut mati untuk menyerbu Baginda. Ya, banyak sekali. Wah, itu pasti sangat-sangat banyak. Ayat 3, Yosafat menjadi takut. Lalu ia berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Kemudian ia memerintahkan supaya seluruh rakyat berpuasa. Dari setiap kota di Yehuda, orang pergi ke Yerusalem untuk minta tolong kepada Tuhan. Mereka bersama-sama dengan penduduk Yerusalem berkumpul di pelataran yang baru di rumah Tuhan. Raja Yosafat berdiri di depan mereka dan berdoa dengan suara keras. Ya Tuhan Allah leluhur kami, Engkau Allah di surga dan memerintah atas semua bangsa di bumi. Engkau berkuasa dan kuat, tak seorang pun sanggup melawan Engkau. Di tengah-tengah orang banyak itu, ada seorang Lewi bernama Yahasiel. Ia anak Sakaria dari kaum Asaf dalam garis keturunan Benaya. Pada saat itu Yahasiel dikuasai roh Tuhan. Dan ia berkata, ayat 14, dan ia berkata, Paduka yang mulia serta saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata bahwa kalian tidak boleh putus asa atau takut menghadapi tentara yang banyak itu. Sebab yang bertempur bukan kalian, melainkan Allah. Puji nama Tuhan. Sebab yang bertempur bukan kalian, melainkan Allah. Besok pada waktu mereka naik melalui jalan, dan seterusnya. Ayat 16, kalian tidak perlu bertempur dalam perang ini. Pergilah ke tempat yang telah ditentukan bagimu dan tunggu saja di situ. Kalian akan melihat Tuhan memberikan kemenangan kepada kalian. Hai penduduk Yehuda dan Yerusalem, janganlah cemas atau takut. Masukilah saja pertempuran itu. Tuhan akan menolong kalian. Puji nama Tuhan. Lalu kita baca di dalam ayat yang ke-19. Keesokan harinya pagi-pagi benar, rakyat keluar dan pergi ke daerah padang gurun dekat Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, Yosafat memberikan pesan ini kepada mereka. Rakyat Yehuda dan Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan sanggup bertahan. Terimalah nasihat dari nabi-nabimu, maka kamu akan berhasil. Puji nama Tuhan. Ayat 21, pada waktu paduan suara itu mulai bersorak menyanyi, Tuhan mengadakan kekacauan di tengah-tengah tentara musuh yang sedang menyerang. Tentara Amon dan Moab menyerang tentara Edom dan menghancurkannya sama sekali. Kemudian mereka balik menyerbu satu sama lain dengan sengit. Ya. Ketika tentara Yehuda sampai pada menara jaga di padang gurun dan mengamati tentara musuh, mereka melihat mayat-mayat musuh berserakan di tanah. Tidak seorang pun dari tentara musuh itu yang hidup. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat ada kemenangan dari bangsa, dari orang yang berseru kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan. Karena kemenangan kita bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi kemenangan kita, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji nama Tuhan. Jadi sikap hati yang mau bergantung kepada Tuhan, itulah yang akan memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan untuk apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Ya. Berserah, bergantung kepada Tuhan adalah tetap percaya kepada Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang tetap berdaulat di dunia ini. Bukan iblis atau virus. Tuhan tetap yang akan mengontrol alam semesta dan kehidupan di dunia dan hidup kita.
Kalau kita membaca dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Semua yang terjadi dalam hidup kita, mungkin hari-hari ini kita mengalami situasi yang sulit, situasi yang memberatkan kita. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan ini, kita bisa tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik bagi hidup kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita akan dipakai Tuhan menjadi kebaikan bagi kita. Kalau kita baca Kejadian 15:20 Yusuf ya. Yusuf ketika dia dimasukkan ke sumur menjadi pembantu Potifar dan dihukum dalam penjara, seakan-akan habis hidupnya. Tetapi kemudian karena Tuhan mengangkat dia. Di dalam Kejadian 50:20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Puji nama Tuhan. Tuhan akan membuat yang baik dari yang tidak baik. Yang mungkin terjadi dalam hidup kita seakan-akan tidak baik. Tetapi percayalah, pada waktunya Tuhan akan mengubah itu menjadi kebaikan bagi hidup kita. Biarlah kita berserah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Memang ini berat bagi saya, tetapi saya percaya Engkau pasti membuat yang baik untuk saya dan pasti memulihkan keadaan saya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang hidup dan setia. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang pria yang buta huruf. Ya. Pria buta huruf ini bekerja sudah 20 tahun di sebuah sekolah, menjaga sekolah. Setelah 20 tahun, tiba-tiba ada pergantian kepala sekolah, dan kepala sekolah ini mewajibkan semua, pria ini buta huruf. Ya. Pria ini buta huruf, jadi tidak bisa menulis dan tidak membaca. Setelah pergantian kepala sekolah, diwajibkan semua pegawainya harus bisa, pegawai yang bisa membaca dan pegawai yang bisa menulis. Jadi secara tidak langsung Bapak ini di PHK lah, jadi PHK. Kemudian ketika Bapak ini dengan sedih dia pulang menuju rumahnya, dia berlama-lama, berjalan berlama-lama menyusuri jalan, dia melihat kanan kiri dengan keadaan putus asa. Kemudian dia melihat banyak kios-kios yang ramai, entah itu kios makanan, kios kelontong, dan yang lain-lain. Kemudian timbul dalam hatinya untuk membuat kios-kios seperti kios-kios kelontong seperti itu, ya. Kemudian setelah dia di PHK, dia mulai membuat kios, akhirnya 1 kios, 2 kios, dan akhirnya dia bisa membuat toko, ya, membuat toko bahkan menjadi supplier. Akhirnya Bapak yang buta huruf ini menjadi pengusaha yang cukup kaya. Satu saat ketika Bapak yang buta huruf ini datang ke bank, tentunya karena dia buta huruf, dia dibantu oleh karyawan bank itu. Kemudian karyawan bank itu berkata, Pak, Bapak buta huruf saja sudah bisa kaya. Apalagi kalau Bapak bisa membaca dan bisa menulis, pasti Bapak akan lebih kaya lagi. Kemudian Bapak tadi menjawab dengan tersenyum, kalau saya bisa membaca dan menulis, saya pasti masih jadi penjaga sekolah. Dia mengatakan begitu, ya. Dari sini kita bisa melihat sesuatu yang sepertinya jelek kita terima. Tapi kalau kita imani dengan percaya kepada Tuhan dan penuh ucapan syukur, Tuhan bisa mengubah itu menjadi yang baik di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, meminta pimpinan langkah Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Maka kita percaya Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Tuhan pasti memakai kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Mungkin hari-hari ini kami mengalami banyak hal yang tidak enak. Tetapi kami mohon Engkau tak memimpin langkah-langkah hidup kami. Biarlah kami selalu menyadari akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami selalu bergantung kepada Tuhan, dan kami akan melihat pertolongan-Mu tepat pada waktunya dalam hidup kami. Dan kami akan tak mengucap syukur
Dan Engkau bisa mengubah segala sesuatu yang tidak baik jadi baik dalam hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kau menguduskan roti dan anggur dan hidup kami, sehingga perjamuan kudus menjadi berkat kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan, sekarang kita akan langsung masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan minuman kita. Kita siapkan, sudah siap semua. Mungkin mau nyanyi dulu ya? Ya, kita akan nyanyikan lagu salibnya, salibnya. Kita akan nyanyikan lagu salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi katakan salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya serahkan pada Bapak Petrus. Haleluya. Mari kita akan angkat roti kita. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian itu bahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya tubuh dan darah-Mu melindungi kami, membungkus kami dari segala virus, dan kami dilepaskan dari segala hal-hal yang tidak baik. Tuhan, terima kasih Kau memberikan kekuatan pada dalam perjamuan suci ini pada pagi hari ini. Kau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Tuhan, saya kembalikan pada Iki. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang pertama, doa syafaat akan disampaikan oleh anak Penet. Dan selanjutnya dari anak Penet dilanjutkan oleh Bapak Robert. Saya persilakan untuk berdoa. Anak Penet, saya persilakan. Semua mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Jokowi dan staf yang menghadapi masalah corona ini. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bekerja untuk
pasien yang terkena virus corona, tolong berkati mereka agar mereka bisa bekerja dengan sukacita. Berkati juga agar mereka tidak tertular oleh virus corona oleh pasien mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan jemaat-jemaat GSPDI agar kami semua selalu berada dalam lindungan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, itulah doa kami, kiranya Tuhan Yesus menjawab. Bu, saudara yang terkasih, mari kita sama-sama panjatkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami datang padamu Tuhan pada siang ini. Kami minta segala kerendahan hati kami datang kepadamu, minta pengampunan-Mu buat seluruh bangsa kami, gereja-Mu, keluarga kami dan kami sendiri Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah kami mau mengisi cawan-cawan belas kasihan daripada Engkau. Sehingga cawan ini saat penuh Tuhan doa syafaat kami akan Kau turun tangan untuk memberkati bangsa kami. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat virus corona 19 ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus tolong tidak ada kuasa lagi. Kuasa Kristus jauh lebih berkuasa ya Tuhan. Sehingga virus ini Tuhan tidak berkuasa lagi mematikan. Bahkan kiranya Tuhan bukan kematian massal yang terjadi, tetapi pertobatan massal dari buat bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan terjadi pertobatan massal. Mereka mengatakan Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Dan terjadi kebangunan rohani buat gereja-gerejamu bangkit. Bangun Tuhan, menyatakan kasih dan kuasa ilahi kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat para medis Tuhan, dokter dan juga pertobatan massal terjadi buat bangsa kami, suster Tuhan maupun perawat dimanapun mereka berada. Kiranya ketutup bungkus mereka dengan darah Tuhan kami Yesus Kristus, imunitas mereka sempurna. Dan juga yang bagi Tuhan yang terjangkiti oleh virus corona, kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dilur-dilur Yesus menyembuhkan mereka sempurna, menyembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk para pekerja, baik itu ojol Tuhan maupun para petani, para nelayan Tuhan, para petambang maupun UKM Tuhan yang kecil Tuhan, kiranya Tuhan saat ini kami berdoa Kau berkati dengan berlimpah ya Tuhan, sehingga Tuhan negara kami tidak boleh ada krisis ekonomi. Tolak semua dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Terjadi Tuhan ada pemulihan ekonomi yang luar biasa dalam nama Yesus, sebab Engkau datang memberikan kehidupan yang kekal, kehidupan yang berkelimpahan ya Bapa. Terima kasih juga yang dikeluarkan, yang dibebaskan Tuhan, supaya mereka Tuhan tidak melakukan kejahatan lagi. Ada pertobatan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kiranya ya Tuhan Kau berikan hikmat, marifat kepada Bapak Presiden kami, Presiden para jajaran sampai Merauke Tuhan, para gubernur, bupati, wali kota, camat Tuhan, kelurahan RW. Biarlah Tuhan setiap keputusan yang mereka keluarkan hanya untuk kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan semata-mata Tuhan. Biarlah keputusan yang mereka buat Tuhan adalah keputusan yang sungguh takut kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala beserta keluarganya Tuhan. Hanya siang hari ini kami mau berdoa buat pemulihan kesehatan buat Bapak Gembala kami ya Tuhan. Kiranya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, seluruh organ tubuhnya Tuhan boleh sempurna pemulihannya Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan juga buat Ibu Gembala kami Tuhan, berikan juga Tuhan kesehatan yang sempurna buat anak-anaknya Tuhan yang mendampingi Bapak Gembala kami. Biarlah selalu berkenan di hati-Mu dan mencari wajah-Mu ya Bapa, untuk Tuhan gembalakan kami semua ya Bapa. Oleh sebab itu buat jemaat-jemaat GSPDI semuanya Tuhan, apabila Tuhan ada yang dapat pemutusan pekerjaan, ekonominya lemah, kiranya Tuhan Yesus tolong juga Engkau ada Allah yang memelihara kami, Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar Tuhan, Allah yang mencukupi
Allah yang memelihara setiap kebutuhan umatmu, jemaatmu GSPDI ya Bapak. Kami serahkan Tuhan, negara kami ada di dalam kendali-Mu. Jemaat GSPDI, Bapak Gembala, Wakil Gembala, semuanya Tuhan ada dalam kendali-Mu yang sempurna ya Bapa. Semua ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Semua ada dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus. Inilah doa syafaat kami Tuhan, dan kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa permohonan anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kita sama katakan amin. Ya, saya serahkan untuk pengumuman, saya serahkan, dan doa penutup oleh Bapak Gembala. Sempurna ya Bapak. Semua ada dalam. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman. Kita bersyukur kepada Tuhan karena minggu-minggu lalu, 2 minggu lalu ada 3 dari jemaat kita yang dibaptis. Dalam masa-masa ini mereka menyerahkan hidupnya dibaptis, yaitu Ibu Aling, Ibu Mika, dan Ibu Sofi. Kita bersyukur dan berikan selamat pada mereka. Kami percaya mereka sudah mendapatkan baptisan air dan mereka mendapatkan kepastian keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian pengumumannya selanjutnya, kita akan bertemu kembali di dalam ibadah online hari Rabu jam 7, kemudian hari Jumat jam 7 malam juga, dan hari Minggu jam 10. Di nama Tuhan, dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, yaitu Ibu Oni, Ibu Asyau, Johan Waturangi, dan juga wedding anniversary untuk Pak Kiki dan Ibu Asyau. Selamat untuk semuanya. Tuhan Yesus